Ayo kita mulai, selamat datang di Review. Hai, kembali lagi bersama saya Morrison Bara Russo. Selamat datang, gua Adam Meki. Siapa? Sekarang gue lagi nggak mood sutradara, gue pemeran utamanya, bro. Siapa? Anthony Mackie, bro, yang jadi iya. The Falcon. Oh iya, emang The Falcon? Emang kita mau ngebahas film apa kali ini? Yo, bridging-nya bagus, gue suka nih, mantap. Itulah. Oh iya. Sekarang kita mau ngomongin The Falcon and the Winter Soldier. The Falcon and the Winter Soldier itu apa, bro? Kasih tau dulu dong. Itu adalah series Hotstar. Untuk kamu yang langganan, kamu keren sekali. Yang tidak, banyak aplikasi bajakan. Iya, jangan nonton bajakan. Kita sih ngomongnya jangan, tapi Iya. kalau kamu melakukan itu bebas. Iya, coba ceritain itu. Suka-suka kamu. Ceritain dulu dong. The Falcon and the Jadi Winter Soldier itu apa? The Falcon and the Winter Soldiers adalah cerita Iya. tentang keluarga Falcon. Nggak ada cerita keluarga Falcon yang bener dong. Jadi The Falcon and the Winter Lanjut Soldier dong, itu namanya korelasi antar host. Oke. Lanjutin. Siapa gue? Lu dong, Iya. kan gue udah jokesnya. Jadi ini cerita dari keluarganya Avenger, anggotanya Avenger setelah kepergiannya Iron Man, terus juga Captain America dan Thor yang pergi keluar angkasa. Yoi. Nah, itu dilanjutkanlah dengan film series terbarunya Disney Plus gitu. Jadi ini film-film setelah Avenger Endgame. Kalau nggak salah ini sekitar 5 sampai 6 bulan setelah Avenger Endgame ya. Gokil, benar sekali. Dan ini juga kemarin sambungannya adalah WandaVision. Itu ceritanya si Wanda sama si Sotoy. Vision. Sambungan apa enggak? Sotoy lah. Bisa jadi sambungan, kita nggak tahu. Kita nggak ntar tahu timelinenya. Iya. Karena baru episode 1. Iya, dan ini ada menceritakan si The Falcon and Winter Soldier. Hubungan antara wingman-nya Captain America Steve Iya. Rogers. Oke, jadi ceritanya itu dimulai dari si Sam atau The Falcon. Ini ternyata dia gabung ke Angkatan Udara lagi. Karena Yoi. dulunya kan emang Angkatan Udara kan dia seorang pilot. Dia akhirnya gabung untuk menjalankan misi-misinya dari Angkatan Udara. Dan yang di cerita awalnya mereka itu sedang seperti menyelamatin ya. kapal yang dibajak. Dibajak. Kalau dibajaknya itu oleh siapa? Sama bajak laut Somalia. Waduh, bukan dong. Pokoknya dengan aksi yang Iya sangat dong. keren si Sam lah. Yoi, Dengan itu kalau nggak salah si jetpack-nya itu yang baru lah, si wing-nya itu. Karena si dia kan punya red wing tuh. Kok Red Wing sih? Iya, si ininya. Udah dia punya asistennya. sayap. Kok asistennya sih? Asistennya kecil itu loh. Oh, robot. Robotnya. Drone-nya itu Aduh. namanya kan Red Wing. Nah, itu kan dia baru semua. Iya, benar. Dan itu keren banget sih itu scene awal Itu paling gambarnya keren banget sih. Ah. Gua sangat wow. Emosi bernaik-naik dan menurun-nurun. Iya, itu keren banget sih. Keren ya. Terus lanjut setelah menyelamatkan dari tentara Amerika, Sam akhirnya ngembaliin shield yang dia udah dapetin dari Captain America. Iya. Kenapa tuh? Kenapa dia balikin ke pemerintah? Ke museum. US. Iya ke museum. Kan intinya ke pemerintah. Iya betul. Yoi, kenapa dia balikin? Karena si Sam itu menurut dia nggak pantas buat menjadi the next Captain America gitu. Yoi. Oh iya, karena dia bilang waktu ditanya sama Steve Rogers, ditanya kan, ditanya, gimana rasanya? Ini kayak bukan aku Iya, gitu. kayaknya bukan buat gua. Iya, Terus iya. Steve Rogers bilang, ya emang. Bukan Enggak. buat emang gua suruh titipin Dia aja. suruh nitip. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu juga dari mana sih shieldnya itu ada, karena di film Avenger Endgame pun shieldnya udah pecah ya. Iya. Nah, udah pecah dan si Steve Rogers kan balik lagi ke masa lalu, ke dimensi yang berikutnya gitu kan. Kemungkinan diambil dari situ. Nextnya itu kita beralih ke Bucky, Yoi. The Winter Soldier. Bucky ke psikiater. Iya, dia sebelumnya ke psikiater, dia mimpi buruk. Yoi. Mimpi buruk yang ketika zaman dahulu dia menjadi The Winter Soldier Ya, yang masih di
masih jadi agen Hydra. Agen Hydra yang dia membunuh beberapa orang kan yang disuruh sama Hydra. Karena kalau kita tahu sendiri The Winter Soldier di filmnya Captain America yang dulu, dia itu kan jadi bahan uji coba The Hydra. Yang dimana otaknya itu bisa hitungannya pokoknya dicuci otak. Cuci otak ya. Untuk biar dia loyal sama Hydra. Iya, tentara bayaran lah. Tentara bayaran kayak gitu. Mercenary, gokil. Di sini itu ngasih tahu kalau kalau manusia aja butuh ke psikiater, apalagi superhero. Nah iya, superhero aja butuh psikiater. Iya, superhero kalau stres nggak curhat sama temennya, bro. Tapi psikiater. The Winter Soldier juga si Bucky juga ngasih tahu apa yang dilakukan sekarang. Dia tetap ngeburu orang-orang lamanya Hydra. Untuk dipenjarakan, bukan untuk dibunuh ya, karena dia untuk mencoba jadi orang baik, untuk dipenjarakan. Dia sama FBI sama polisi juga dia kerjasama buat nangkepin lah gitu. Dan yang kalau misalnya kalian lihat di catatan bukunya itu banyak banget nama-nama orang-orang Hydra yang artinya masih banyak banget. Hydra masih tersebar. Hydra itu adalah kelompok. Apakah saya Hydra? Nggak tahu. Apakah dia Hydra? Tidak tahu. Hydra itu kelompok ini ya, kelompok apa? Tersembunyinya Nazi ya. Waktu zaman-zamannya Captain America pertama-tama. Benar-benar. Jadi dia kayak ini ada Nazi, ada Nazi Light. Iya, Nazi Light gitu. Terus masuk lagi ke cerita Sam lagi. Gokil. Yang ternyata dia jatuh miskin kehidupannya. Bukan jatuh miskin, bro. Dia mau minjem duit nggak bisa. Iya, dia ternyata jadi superhero tidak jaminan Anda kaya loh. Yang kaya cuma Tony Stark. Tony Stark aja yang bisa hura-hura tuh dia gitu. Yang bisa hura-hura Tony Stark. Ternyata ya selama hidupnya dia nggak bisa jadi jaminan untuk minjem duit untuk adik. Ya ternyata dia balik ke kampungnya. Ketemu adeknya. Ketemu adeknya benar. Pas ketemu adeknya cerita, kayaknya kita harus jual nih kapal. Kapal milik bokap sama nyokapnya. Tapi Sam tidak setuju. Wah, ini kapal juga punya gua nih. Masa lu mau jual? Kenapa nggak pakai ini ya? Pay later ya? Oh nggak ada pay later. Nggak ada, bro. Kredivo juga belum masuk. Lanjut lagi, balik lagi ke si Bucky. Ceritanya dia ngedate akhirnya sama cewek Jepang yang dia temuin di bar gitu, pelayan bar gitu. Terakhir soalnya kalau ngedate tuh di film Captain America yang pertama tuh udah 106 tahun. Gimana dia bingung caranya ngedate, kerjaannya ngebunuh-bunuhin orang doang. Kagak kasihan ya. Lanjut lagi ke agen Jokin. Itu adalah agen yang waktu di awal pertama-tama bareng sama The Falcon. Dia itu menyamar dan bertemu dengan musuh di film yang ini, yaitu Flag Smasher. Dia itu adalah grup yang ingin dunianya itu tuh ketika waktu di snap. Karena lebih adil dan juga nggak banyak persaingan. Jadi ini geng ini lebih suka dunia yang sebelum blip. Sebelum setengah populasi manusia yang ada di dunia balik lagi. Karena mereka dapat keuntungan mungkin, tapi pas orang balik lagi mereka jadi wah ada apa nih kok gue jadi miskin lagi gitu. Aku miskin, pay letterku limitnya berkurang. Dan itu mereka lagi curi duit ya di bank ya? Iya. Kayaknya ngumpulin dana. Sotoy aja dulu. Buat aksi ya? Iya, aksi selanjutnya. Enggak, tapi aksinya keren loh. Ngumpulin orang dulu banyak. Lewat lewat aplikasi. Iya. Berarti developernya keren tuh. Punya sistem yang end-to-end user. Gokil. Jadi apa namanya mempergunakan orang lain untuk kejahatannya dia gitu. Jadi pengalihan. Jadi pas penjahatnya keluar dari bank, dia lari di tengah-tengah kerumunan. Jadi pakai topeng, jadi nggak kelihatan. Tapi ternyata agen siapa namanya lupa gue. Agen siapa? Agen Joaquin. Iya, agen Joaquin ketangkep karena dia sotoy mau nangkep. Iya, karena ternyata kekuatannya tidak sebanding. Nanti kita jelaskan di akhir. Next lagi ya. Di adegan terakhir masuk ke rumahnya si Sam. Rumah kakaknya, rumah adiknya. Itu dia melihat berita TV, ternyata shield-nya itu diberikan oleh Captain America yang baru. Ternyata pemerintah apa FBI sih? Pemerintah Amerika lah. Pemerintah Amerika bukan menyalahgunakan sih, tidak amanat. Tidak amanat, orang udah dikasih buat di museum, padahal dikasih itu buat nih tolong jagain karena gue belum tentu sanggup. Padahal sudah merendah hati. Dikasih ke orang. Dikasih ke orang yang namanya John Walker. Dia itu yang agen FBI. Agen FBI yang katanya akan menjadi
The next Captain America. Captain America. Wajah baru Captain America. Kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu. Gimana kalau menurut Anda Bapak dari Ntar dulu dong. Iya. Kita masuk ke menurut-menurutan. Kita masuk ke menurutan kita. Yang film series yang sebelumnya WandaVision, gue lebih suka ini sih. Mungkin karena banyak actionnya kali ya. Yoi. Kalau WandaVision kan kita tahu dari episode 1 sampai episode 4 tuh ya masih menceritakan tentang kehidupannya yang di ini kan di TV gitu kan. Kalau gue liatnya beda karena kalau WandaVision itu adalah kayak road to ke Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah, kalau yang Sam the Falcon and the Winter Soldier itu beda. Itu beda. Itu ke film yang lain lagi mungkin. Tapi intinya tuh kalau menurut gua cecunguk kayak Captain America atau teman-temannya Captain America ini sidekicknya, dia itu akan ini sih musuhnya kan balik lagi ke musuh-musuh manusia lainnya sih. Iya, bro. Yang apa namanya menyalahkan kekuatan sama kekuasaan gitu kayak macam Hydra balik lagi ke karena film-film judul Captain America. karena tema besarnya patriotisme. Gokil, Gitu. gokil. Gokil, keren kan gua? Pemilihan katanya bagus. Temanya emang patriotisme melawan Hydra. Tapi kalau kata gue, Hydra mah nggak bakal habis-habis, bro. Hydra nggak bakal habis-habis karena kan tetap ada terus di film-film TV series yang lain pun Hydra tetap ada gitu. Tapi gimana kalau ternyata ini nanti di akhir-akhir episode terakhir? Ini gue soto aja nih. Iya. Bucky sama Sam rebutan shield-nya. Wah. Aku kan temenan lama, kata Bucky. Kata Bucky. Dia Terus Sam bilang, umurnya sama iya, gitu. Umurnya sama. Steve Rogers kan temanku dari kecil. Si Sam bilang, loh aku kan yang balapan lari. Wah. Kenapa jadi temen? Kenapa rebutan? Nah, tapi gue keren loh. Maksud gue ternyata karena Tony Stark mati. Iya. Setelah dia di adegan pertama kan dia terbang-terbang, nyelamatin temannya. Dia servis sendiri loh di kafe. Oh iya. Dia nggak bisa. Iya. Tony Stark nggak ada Tony Stark. Nggak ada Tony Stark. Jadi, kalau rusak mau dibawa kemana? Iya. Jadi dia nge-upgrade sendiri ya. Enggak, emang nggak gini loh. Tony Stark juga kadang-kadang juga suka ngeduain orang sih. Si Spider-Man aja dikasih kan yang nanotechnya. Iya. Iya kan. Ini seenggaknya yang lain dikasih lah gitu. Iya, tapi kan? maksud gua nih. Yang bisa bikin barang-barang. Winter Soldier aja tangannya dari Wakanda. Iya, bukan tapi dari kan Tony Stark. yang buat juga Shuri, bro, masih hidup maksudnya, bro. Iya, harusnya seenggaknya dikasih lah nih lah barang yang baru gitu. Jangan kasihan kan diutak-atik Iya, sendiri. kayak ini aja, kayak War Machine aja, kayak si Rhodey itu kalau War Machine suit-nya rusak tuh udah nggak ada yang servis lagi. Yang servisnya cuma dia dan teman-temannya doang, dia nggak udara. Dia nunggu Morgan Stark belum gede. Menurut gua agak lumayan bagus lah nilainya ya. Untuk yang sekarang 7,5. Apa? The Falcon seriesnya. Iya sih. Kalau lu berapa? Maksud gua sebelum gua nilai, gua lihat gini. Karena bener sih dijadiin series. Gua kira awalnya jadi film loh. Kayak film cuma 1 jam 2 jam. Kalau misalkan kita dibikin kurang dong. Ya agak kurang sih. Jadi ceritanya nggak masuk. Mendingan ya benar dibikin series. Dari 103 lah. Agak bercanda. Parah lu. Bercanda, ntar diomelin sama fansnya. Dari 10 untuk episode pertama karena masih perkenalan, masih backstory, background. Dari 10 8 lah. Yoi, gue karena ini bro, temanya dapet banget bro. Patriotisme, Amerikanisme. Oh, Amerikanisme ada nggak? Nggak ada Amerikanisme. Oke. Masih banyak potensi-potensi yang lain, kita nggak ada yang tahu. Iya, kita masih belum tahu juga siapa yang bakal keluar. Mungkin ada spesial nanti. Katanya bakal ada cameo paling tidak diduga-duga. Gua nggak tahu siapa. Gua lempar aja dulu, bener apa enggak? Jangan buat rumor yang aneh-aneh dong. Bro, itulah kita bikin community biar orang-orang datang untuk ngobrol. Kita bakal baca-baca teori-teori kalian kalau kalian komen. Kalau ada yang nonton juga. Ada dong pasti dong. Ada dong. Pede aja dulu. Sama nanti juga kita bakal ngejelasin ternyata ada beberapa nama yang dia kalau di komik itu adalah superhero juga. Keluarnya. Atau ternyata Steve Rogers muncul lagi kita buat ngasih wejangan orang tua. Nggak tahu juga. Pokoknya itulah tadi ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ulang, kurang kompak. Lu pakai ini dong, kode dong. Masa host nggak kompak? Ya, 1. Oke, 2. 1, 2, 3. Balik lagi minggu depan di sampai ketemu dong. Oh iya. Kalau balik lagi kan
kita muncul lagi. Iya. Oke, sampai ketemu ya. 1, 2, 3. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Review film di BRTM Channel. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Komen ya. Bye bye.